mahasin sunnal mu'alif hadzal kitab anna Allah yanfa'una bimarakatihim wa anwarihim wa asrarihim kama niyati Zain wa kama niyati salafus salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa datang ke Masjid Nurul Hikmah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita di halaman 18 faslun. Gitu ya. Surutu wujubil jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wal istiton. Faslun, satu fasal menjelaskan tentang wasyara itu syarat-syarat wujubil jum'ati, kewajiban pelaksanaan sholat Jumat. Jadi siapa aja orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kalau memenuhi syarat-syarat ini, maka orang tersebut sudah masuk dalam kategori kewajiban sholat Jumat. Berarti kalau tidak memenuhi syarat, tidak wajib sholat Jumat. Ya, ada berapa? Sab'atu asya, ada 7 macam atau 7 perkara yang menyebabkan orang itu wajib sholat Jumat. Pertama, al-islamu, harus orang Islam. Ya, karena memang syarat apapun dalam masalah ibadah itu bisa diterima oleh Allah, kewajibannya adalah orang Islam. Karena yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman aja siapa? Ya kita yang muslim, kita yang beriman kepada Allah. Orang kafir nggak wajib sholat Jumat. Ya, enak dong. Mereka nggak wajib sholat Jumat, tapi matlubnya yang diperintah, yang dituntut oleh Allah, mereka orang kafir bukan sholat, bukan ibadah, tapi yang diperintah mereka apa? Masuk Islam. Tuh. Kewajiban mereka bukan sholat, bukan ibadah, tapi kewajiban mereka orang kafir masuk Islam dulu. Makanya bukan dikatakan enak jadi orang kafir nggak ibadah, ya karena nggak ada kewajiban, nggak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu satu. Maka orang kafir asli, ya, orang kafir asli tidak kewajiban sholat Jumat. Manakala mereka nanti masuk Islam, tidak ada kewajiban mengqadha. Ya, tidak ada kewajiban buat mengqadha kalau mereka masuk Islam. Beda dengan orang murtad. Siapa orang murtad? Orang yang keluar dari agama Islam, dia jadi kafir. Itu namanya bukan kafir asli namanya. Ya, beda dengan kafir asli itu memang dari awalnya, dari lahirnya atau dari sebelum dia balik, dia udah dalam keadaan kafir. Itu namanya kafir asli. Kalau murtad namanya bukan kafir asli. Kewajiban sholat Jumat juga enggak. Kenapa? Karena mereka tidak Islam. Yang dituntut oleh mereka juga masuk Islam. Tapi bedanya
kalau mereka orang murtad, nanti kalau mereka kembali Islam, mereka kembali agama Islam, wajib mengkodok. Bukan hanya Jumatnya doang, semua kewajibannya. Ya, umpama berapa tahun dia murtad? Umpama jangan lama-lama lah, 2 tahun aja dia murtad. Berapa kali Jumat itu? Kalau setahun Jumat itu kurang lebih 53, 52, kurang lebih ya, kurang lebih segitu dalam setahun. Ya kodok dah tuh. Entar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kodok juga. Tuh. Puasa Ramadan, berarti kalau 2 tahun, 2 kali ketemu Ramadan, kodok. Bayar tuh. Kalau dia kewajiban zakat, bayarin zakatnya. Selama dia kafir mungkin dia nggak bayar zakat, atau selama dia kafir dia bayar zakat tapi nggak memenuhi syarat. Walaupun dia pada waktu kafir bayar zakat juga, tapi nggak dihitung bayar zakat. Maka nanti kalau dia masuk Islam wajib bayar zakat lagi. Jadi apa aja kewajiban dia selama dia murtad, tatkala dia kembali kepada Islam dia wajib qadha. Semua apa aja. Ya, termasuk nanti pernikahannya bagaimana tuh, ya macam-macam lah, hukum jadi banyak yang apa namanya, banyak yang batal dengan sebab dia melaksanakan, dia keluar dari agama Islam. Kenapa Allah beratkan? Beda dengan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli dimudahkan, bahkan diampunin dosanya semua dengan sebab dia masuk Islam. Beda dengan orang murtad. Orang murtad karena dia tahu Islam yang benar, Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Kenapa dia keluar? Kenapa dia menjadi kafir? Ya, kenapa begitu? Ini kan banyak macam alasan-alasan orang. Tatkala dia kembali kepada Islam, diwajibkan buat mengqadha. Ya, bayar utang-utangnya selama dia kafir. Beda dengan orang kafir asli, emang dia dari awalnya, dari sebelumnya tidak tahu bahwa Islam itu agama yang mulia, Islam itu agama yang diakui oleh Allah, Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Dia nggak tahu sebelumnya. Tatkala dia masuk Islam, kesalahan selama dia kafir diampuni oleh Allah. Itu bedanya jamaah. Ya, makanya pertama kali orang yang berkewajiban sholat Jumat, ya sebenarnya bukan sholat Jumat doang ini, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, Islam, begitu keterangannya. Ya, yang kedua syaratnya wal bulughu baligh, karena haddut taklif, batasan orang itu dibebani oleh Allah satu kewajiban manakala orang itu sudah baligh. Kenapa sampai umur balik? Karena sebelum orang balik itu akalnya belum sempurna. Orang kalau belum balik akalnya belum sempurna, belum tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Orang itu belum tahu. Ya, makanya batasan atau had, batasan orang itu mendapatkan kewajiban kepada Allah manakala orang itu sudah balik. Itu alasannya. Kalau anak kecil nggak wajib sholat, anak kecil nggak wajib melaksanakan ibadah kepada Allah karena belum tahu manfaat apa madharat, ya kebaikan atau keburukan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tuh maka dikatakan balik dulu. Ini hadirin. Maka batasannya balik tuh ya tergantung, sudah kita bahas dulu sebelumnya. Apakah pada umur 9 tahun? Ya, kalau dia udah keluar air mani atau keluar darah haid. Kalau belum keluar darah haid, kalau belum keluar air mani, umurnya sampai 15 tahun. Ya, maka udah kita bahas masalah ciri-ciri atau tanda-tandanya balik. Yang ketiga, syarat daripada wajibnya Jumat dan juga sebenarnya syarat-syarat kewajiban ibadah yang lainnya, wal aqlu, berakal. Ya. Akalnya sehat, akalnya sempurna. Artinya apa? Orang gila nggak ada kewajiban. Kita nih manusia, bedanya dengan makhluk lain, apakah yang namanya jin, malaikat, ataupun binatang, itu dengan akal. Maka orang yang berakal inilah
dengan akal sehatnya, dengan akal yang sempurna Allah berikan kepada kita, diberikan satu keistimewaan. Pak, jamaah, kita ini bisa menikmati kenikmatan dunia karena punya akal. Betul nggak gitu? Karena ada nikmat akal, kita bisa menikmati kenikmatan dunia. Coba orang gila nggak ada nikmatnya dalam hidup. Dia nih emang nikmat terus dah, makanya disebut orang senang. Iya, kapan aja tuh orang gila senang, nggak pernah sedih. Punya duit senang, nggak punya duit senang aja dia. Beda dengan kita kan, nggak punya duit bingung, punya duit bikin bingung. Orang pada minjem sama gue, ya. Tapi ini yang menggunakan apa? Dengan sebab adanya akal kita bisa menikmati kenikmatan dunia. Ya. Nilainya duit, nilainya harta, nilainya dunia karena kita punya akal. Kalau nggak punya akal, coba orang gila dikasih duit berapa aja, dikasih duit 100.000, dikasih duit 1.000, nggak ada bedanya, sama aja, yang penting duit aja. Coba kalau kita dikasih 1.000, segini dapat apa? Kerupuk putih, apa gitu aja. Itu bedanya. Iya. Masya Allah. Makanya kenapa kewajiban itu Allah bebani kepada orang yang berakal? Karena ini akal yang akan membedakan sesuatu kebaikan, sesuatu keburukan. Maka kewajibannya di situ. Orang gila nggak ada kewajiban. Ya. Hidupnya dia selama dia hidup, umpamanya dari dia lahir sampai dia meninggal dalam keadaan dia gila, ya udah kayak anak kecil mati, belum sampai umur balik dia mati, masuk surga, tapi sebagai wildan, sebagai pelayan untuk orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Bedanya di situ hadirin. Kalau kita nih orang yang berakal sehat akan masuk ke surga dengan amal soleh kita atau dengan kebaikan kita dan lain sebagainya karena rahmat Allah, itu nanti akan menikmati nikmatnya surga. Kenapa? Karena kita payah, capek waktu hidup di dunia. Tapi nanti orang gila, anak kecil, mereka masuk surga nggak? Masuk surga karena nggak ada dosa, nggak ada apa. Buat anak kecil nggak punya dosa, orang gila nggak punya dosa, mereka masuk ke dalam surga, tapi bukan menikmati nikmatnya surga, tapi sebagai lain. Kalau gitu enak jadi orang gila. Enak Pak masuk surga. Kalau nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau ngapa-ngapain, mendingan jadi orang gila aja udah kan enak masuk surga juga. Tapi nggak enak hidup, yang namanya hidup itu nikmat karena punya akal. Coba ya orang hidup tuh. Makanya kenapa Allah berikan syarat kewajiban sholat Jumat dan sholat yang lainnya harus berakal. Itu dia. Ya. Itu 3 macam syarat tadi, Islam, balik, akal. Itu bukan hanya buat sholat Jumat aja, sholat yang lainnya pun demikian, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya juga berkewajiban buat dengan sebab 3 syarat tadi. Nah sekarang tambahan 4-nya ini baru khusus hanya buat sholat Jumat aja. Apa yang berikutnya yang keempat? Syaratnya sholat Jumat, wal hurriyatu, sholatnya harus di Masjid Al-Hurriyah. Di Nurul Hikmah nggak boleh. Tapi ya masjid guru kita masuk mau lagi kan dulu nih, ya. Kan Masjid Al-Hurriyah di sini apa? Nurul Hikmah nggak boleh. Nggak ada Nurul Hikmah, nggak ada. Wajib sholat Jumat Nurul Hikmah nggak ada. Bukan Pak, orang merdeka. Kalau Al-Hurriyah. Ya. Al-Hurriyah itu maksudnya orang merdeka kayak kita nih. Perbudakan zaman sekarang udah nggak ada. Al-Hurriyah itu orang, kenapa? Karena yang namanya budak itu hukumnya statusnya bagaikan barang. Dia nggak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin majikannya. Dia nggak bebas, dia nggak menguasai dirinya, dia nggak memiliki dirinya sendiri. Ada di bawah kekuasaan majikannya, tuannya. Makanya dia nggak ada kewajiban. Tapi kalau kita nih zaman sekarang nih nggak ada orang budak, nggak ada zaman sekarang perbudakan. Kalaupun ada di daerah Tasik, di daerahnya Sanade, ada deh, banyak kan? Iya. Banyak budak di kampung yang Sanade. Barudak. Banyak ya? Iya, barudak satu. Kalau budaknya banyak, barudak. Itu jamaknya, jamak taksir dari budak, barudak. Hebatnya orang Sunda punya
apa istilahnya tingkatan dalam bahasa ya. Ngomong minggu kemarin saya ngisi itu ceramah di orang-orang Auri, kebetulan komandannya itu orang bintang 2-nya itu orang Sunda, Asep apa gitu ya. Kan orang bahasa Sunda ada, kita ngomong sama temen aing siap boleh ya, iya makanya kan boleh sama teman aja gitu. Tapi kalau mau orang gedean dikit beda lagi bahasanya. Abdi, lu tahu juga. Namanya orang Sunda. Terus orang Sunda. Kalau saya tuh antar pacar, tapi nggak jadi istri. 4 atau 3 sih itu orang Sunda. Masih ingat aja. Beda ya. Loh, nih kami bukan budak yang itu jamaah, itu budak anak kecil namanya. Al-Ghuriyah, orang merdeka. Makanya orang merdeka ini punya kewajiban bebas hidupnya. Makanya dia menentukan kewajiban buat sholat Jumat. Nanti ada budak macam-macam. Saya nggak bahas masalah perbudakan, jadi nanti bingung juga. Ada namanya budak mukatab, ada budak mubahat dan lain sebagainya. Nanti kalau budak mubahat atau budak mukatab ya yang dijanjikan merdeka masih ada kewajiban. Ya, nggak salah bahasa. Yang penting al-ghuriyah, yaitu orang yang merdeka. Yang kelima, kewajiban sholat Jumat wadzukuriyatu, hak laki-laki. Perempuan nggak wajib sholat Jumat. Ya, yang kewajiban sholat Jumat itu orang laki. Makanya nanti begini, ada beberapa hukum. Ada orang yang hukumnya wajib sholat Jumat, sah sholat Jumat, terhitung yang 40, ya. Apa bedanya nih? Ada orang itu wajib sholat Jumat. Kalau dia dikatakan wajib, maka dosa kalau dia tidak sholat Jumat. Ada yang kedua, sah sholat Jumat. Artinya dia nggak wajib sholat Jumat. Kalau dia sholat Jumat, hukumnya sah, nggak perlu sholat zuhur lagi. Paham Pak? Bingung nggak? Iya, jujur aja bingung nih. Biar tahu kita, biar saya ulangi lagi. Jadi dalam hukum sholat Jumat itu ada 3. Ada wajib, ada sah, ada yang menentukan 40 orang itu. Pertama, yang dikatakan wajib. Kalau dikatakan wajib, orang itu wajib sholat Jumat. Berarti apa? Dia wajib, nggak boleh enggak. Kalau dia nggak sholat Jumat, hukumnya dosa. Ya, tapi tetap nanti itu kewajibannya dia sholat Jumat. Ada yang kedua, orang itu nggak wajib sholat Jumat. Nih, pertama, yang wajib sholat Jumat siapa? Nih, kita orang laki. Ini orang laki kita, orang laki balik yang tadi memenuhi syarat-syaratnya di atas tuh, ya. Islam, balik, berakal, huriyah, zukuriyah, laki-laki. Ini kita kewajiban sholat Jumat. Bagaimana kalau ada orang laki nggak sholat Jumat? Dosa. Ya, bahkan kata Nabi apa? 3 kali dia nggak sholat Jumat, hukumnya kafir. Ini buat kita orang laki semua, kewajiban. Ada yang kedua, dia nggak wajib sholat Jumat, tapi sah kalau dia sholat Jumat. Artinya sah sholat Jumat apa? Nggak perlu sholat zuhur. Siapa? Orang perempuan. Orang perempuan wajib nggak sholat Jumat? Agak ada. Kenapa? Karena syarat wajibnya sholat Jumat zukur, riak laki-laki. Tapi kalau perempuan sholat Jumat gimana? Sah. Kalau dia sholat Jumat berjamaah ke masjid boleh, sah. Wajib nggak diulang sholat zuhur lagi? Nggak perlu. Tapi di kampung kita nggak ada. Coba lihat jamaah kalau di Mekah, Madinah, perempuan pada sholat Jumat ya? Sholat Jumat, karena memang di sana semuanya melakukan sholat Jumat. Di kampung juga ada ya, sebagian daerah tuh ada perempuan sholat Jumat. Boleh, sah. Perlu sholat zuhur lagi nggak perlu tuh perempuan sholat zuhur lagi. Paham jamaah? Itu orang perempuan. Tapi di kita jangan udah, kenapa nggak pakai perempuan aja gak muat ya berjalan-jalanan? Betul nggak gitu? Kalau bagaimana campur sama perempuan lagi, wah pada di belakang semua, di depan kagak ada. Di dalam maksudnya di dalam masjid kagak ada, orang pada di luar semua sholat Jumatnya. Paham? Kenapa? Pakai perempuan kan gitu. Oh gak di dalam, nanti biar dingin juga mendingan di luar. Ya itu diantaranya. Yang ketiga, ada yang terhitung 40 atau mustautin namanya. Siapa? Ini kita orang laki.
Nanti ada beberapa orang kayak apa namanya tuh musafir, mukim, orang-orang yang mukim kayak anak-anak kita di pesantren, itu nanti mereka ya wajib sholat Jumat, sah sholat Jumat, tapi tidak terhitung yang 40 gitu ya, Bapak ya. Nanti kayak orang mukim, orang yang tinggal sementara, nanti ada perbedaannya. Di sini ada enggak? Nanti ada di akhir. Yang ke-6, syarat wajibnya sholat Jumat wasihatu, orang yang sehat. Ya, bagaimana orang yang sakit? Sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan puasa, itu boleh, sakitnya begitu. Tapi kalau cuma pusing doang, ya, kenapa nggak sholat Jumat? Pusing doang nggak sholat Jumat, ya, nggak boleh tuh, tetap kewajiban. Yang nggak memungkinkan dia berangkat sholat Jumat, ya, nggak memungkinkan dia pergi keluar, tuh boleh sakitnya begitu. Cuma meriang-meriang doang, wajib nggak? Tetap kewajiban untuk sholat Jumat, ya. Yang terakhir, yang keempat, yang ketujuh, syaratnya wajibnya sholat Jumat wal istitonu, yaitu mustautin, penduduk asli, bukan mukim, ya, bukan dalam keadaan mukim. Kayak kita nih jamaah. Makanya nanti begini, ada orang berpendapat yang dikatakan mukim itu, yang dikatakan mustautin, penduduk asli siapa? Kayak Pak Haji Samsudin, kan bukan orang Jakarta, ya. Orang Jakarta bukan? Sudah ada orang Jakarta bukan? Pak Tauri orang Jakarta bukan? Orang mana-mana, betul ya? Iya. Orang Jakarta kayak saya nih, penduduk emang lahir Jakarta, gede di Jakarta, ya, punya istri orang Jakarta, ya. Orang daerah nggak punya soalnya. Yo, tawarin dia dulu dah, minyak saja. Kalau ada boleh, aja. Nah, artinya apakah beliau-beliau ini dikatakan bukan mustautin? Orang yang dikatakan mustautin itu adalah manakala orang itu, ya, selain dia punya KTP, dia punya tempat tinggal, dia udah hidupnya di sini, nyari duit di sini, keluarga semua, anak istri udah di sini semua, ya. Dia udah keluarganya, anak istrinya, dia nyari duit di sini, sekalipun dia pulang kampung cuma sesaat dan tidak ada niat buat pulang, itu namanya mustautin, walaupun kontrak, walaupun cuma kontrak. Kenapa? Karena dia nggak ada niat buat pulang ke kampung lagi nanti selama-lamanya. Dia bakal tinggal di Jakarta doang. Walaupun dia masih kontrak. Kenapa? Anaknya udah di sini, istrinya udah di sini, nyari duit di sini, ngapa-ngapain di Jakarta. Pulang kampung cuma sekedar lebaran doang. Paling nggak seminggu 2 minggu, tapi lamanya di Jakarta dan tidak ada niat buat pulang. Mustautin. Walaupun masih kontrak. Tuh. Mustautin. Ya, penduduk asli, pengertiannya begitu. Tapi kalau misalnya umpama, ya, saya sih nyari duit dulu di Jakarta sebanyak-banyaknya, ntar kalau udah tua, udah enak hidup, pulang lagi ke kampung, mukim disebutnya. Kalau ada niatan begitu, mukim. Walaupun di sini anak istrinya ada, dari duit di sini, tapi dia bakal ada niat, bakal pulang. Saya nggak mau tinggal di Jakarta selamanya. Kenapa? Pusing, bising, berisik dan sebagainya. Saya bikin rumah nanti di kampung yang besar, yang enak. Kalau udah hidupnya enak dan sebagainya, kalau udah tua tinggal nikmatin aja. Nah, itu namanya mukim, orang tinggal. Walaupun di Jakarta punya rumah, punya apa, disebutnya tetap mukim. Kayak anak kita di pesantren lah. Coba Pak, anak kita di pesantren tinggal selamanya enggak? Selesai dia belajar, pulang. Mukim namanya itu, bukan mustautin. Walaupun umpama dia pesantren 6 tahun atau lebih lama lagi 10 tahun atau lebih dari itu, mukim namanya udah. Ya, kenapa? Karena ada niat buat pulang ke kampungnya. Itu namanya mukim. Tapi kalau nggak ada niat, namanya mustautin. Jakarta, ya Jakarta nih. Bukan hanya nih orang apa namanya, daerah Karet Kuningan. Karet Kuningan, bukan hanya daerah Karet Kuningan doang. Ya kayak saya nih orang Mampang, sholat di Karet Kuningan, mustautin nggak? Mustautin, karena masih lingkungan Jakarta, maksudnya begitu. Paham? Jelas?
kalau memenuhi 7 syarat ini, maka orang tersebut kewajiban buat melaksanakan sholat Jumat. Kurang satu dari yang 7, maka dia nggak wajib. Siapa contohnya? Mungkin dia nggak, walaupun nanti dia hukumnya tetap wajib, tapi nggak termasuk. Nanti makanya begini hadirin. Saya dulu waktu di pesantren tuh sering bikin ringkasan aja sendiri. Setiap mata pelajaran kitab yang saya baca itu dari Nahu Sorok saya punya catatan khusus, nahunya ada, dari Jurumiyah sampai Alfiyah saya punya catatan, fikih begitu juga, ya tafsirnya saya punya, ya rajin-rajinin kita aja karena buat keperluan kita. Nah salah satunya apa nanti kalau saya punya catatan begini, ada orang yang hukumnya wajib sah termasuk yang 40. Ada orang yang dikatakan wajib sah tidak termasuk yang 40. Ada lagi bagiannya tidak wajib sah tidak yang 40. Macam-macam begitu, ada keterangannya. Siapa aja nih orang yang wajib sholat Jumat, sah sholat Jumat dan termasuk yang 40 laki-laki yang mustautin, penduduk asli. Itu wajib dan termasuk sah dan termasuk yang 40. Kita nih menentukan. Kedua, orang itu wajib sah tapi tidak termasuk yang 40. Siapa? Mungkin laki-laki, mungkin wajib sah tidak termasuk yang 40. Bingung dah pasti. Jadiin aja udah. Ada lagi yang tidak wajib, ya, tidak wajib tapi sah dan tidak termasuk yang 40. Siapa? Perempuan. Ada lagi yang keempat, tidak wajib, tidak sah, tidak termasuk yang 40. Siapa? Anak kecil, orang gila, ya, dan lain sebagainya. Ada, kalau masalah sih ada 5. Saya baru sebutin 4, saya lupa ada 5. Kalau nggak salah hukum kayak begitu. Saya punya di catatan buku saya ada. Udah lama saya nggak baca itu kita. Ya, nah itulah hadirin 7 macam syarat dari kewajiban orang melaksanakan sholat Jumat. Kayak begitu. Ya, kalau nggak memenuhi syarat ini semua, maka orang tersebut tadi hukumnya apakah dia itu cuma sekedar sah doang, ya, atau sekedar dikatakan dia tidak termasuk, tidak wajib, tidak sah dan tidak termasuk yang 40. Karena memang syarat di sini ada kan, ya, syarat dilakna nanti ada di arba'ina min ahli Jumat, ya. Itulah jamaah 7 macam daripada syarat dilaksanakannya sholat Jumat, ya. Kodok Jumat gimana kan? Kodok Jumat nggak ada. Orang kodok Jumat harus sholatnya zuhur. Nggak ada kodok Jumat. Karena begini, kalau orang nggak melaksanakan sholat Jumat, ya udah kewajibannya apa? Zuhur. Yang kedua jamaah, yang namanya Jumat ini bukan mengganti sholat zuhur. Jumat ya Jumat, zuhur ya zuhur. Dan Jumat ini cuma ada dilaksanakannya pada hari Jumat dan pada waktu itu doang. Begitu. Sekarang hari Sabtu pada waktu zuhur, apakah kita boleh sholat Jumat? Gak ada. Itu zuhur udah. Sholat Jumat itu hanya ada pada hari Jumat. Bagaimana kalau orang meninggalkan sholat Jumat? Ya, dalam apakah dia wajib kodok Jumat? Enggak. Yang wajib kodoknya kodok zuhur. Begitu. Manakala dia tidak mengerjakan sholat Jumat, bukan kewajiban Jumat lagi, tapi kewajibannya zuhur. Jangankan orang yang nggak sholat, umpama nanti ada syaratnya, wallah di kitab ini apa ada, nanti dalam kitab ada lagi begini. Orang dikatakan dapat sholat Jumat manakala dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Sekali lagi, orang dikatakan kewajiban sholat Jumat manakala orang dikatakan dapat rakaat sholat Jumat manakala dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Umpama kan kalau Jumat kan khutbah dulu ya, habis khutbah baru sholat. Umpama dia kemana-mana pergi atau apa, pas masuk ke Masjid Nurul Hikmah, imam lagi rakaat kedua lagi diri. Bagaimana hukumnya? Sholat Jumat itu dapat. Ntar imam salah, berarti imam rakaat kedua nih. Kita yang makmum rakaat pertama baru imam salah naik tambahin 1 rakaat. Ini kalau kita jangan lihat pahalanya dapat apa enggak, jangan udah.
Ya, ini kadang-kadang kan orang kalau begitu aja, maka nanti kan ada fadilah. Ada fadilah. Orang yang lebih awal sholat Jumat pahalanya seperti sedekah, seperti 1 ekor onta, nanti turun lagi kayak sapi, turun lagi kayak kambing, turun lagi kayak ayam, turun lagi kayak telur, turun lagi kayak telur busuk udah ya. Bagaimana kalau imamnya udah naik, khotib naik ke atas mimbar? Kalau orang datang setelah khotib naik ke atas mimbar, maka orang itu cuma gugurin kewajiban, nggak dapat apa-apanya. Imam udah naik ke atas mimbar, dia baru datang, dia nggak dapat apa-apanya dari Jumatnya. Cuma gugur kewajiban, sah sholat Jumatnya, tapi nggak dapat pahala. Makanya yang paling banyak pahalanya siapa? Berbot. Orang belum datang dia udah datang duluan. Makanya niatin dia katanya sholat Jumat biar dapat pahalanya lebih gede. Tuh hadirin. Jadi begitu ya, nggak ada kewajibannya. Artinya apa? Makanya kalau ditanya bagaimana hukumnya, boleh nggak orang datang sholat Jumat pada waktu lagi sholat? Dapat. Tapi kalau imam umpama dia masuk datang ke masjid, imam udah bangun dari ruku rakaat kedua atau dalam keadaan tidak pada rakaat kedua, orang itu baru datang, berarti dia nggak sholat Jumat, sholatnya zuhur, ketinggalan sholat Jumat. Kenapa? Karena dia nggak dapat 1 rakaat. Beda dengan sholat jamaah, ya. Sholat berjamaah dapat, walaupun imam udah tahiyat akhir, dapat berjamaahnya. Ya, beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat orang mendapatkan berjamaah sholat Jumat kalau dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Tapi kalau nggak dapat 1 rakaat bersama dengan imam, dia nggak dapat jamaahnya. Berarti dia wajib sholat zuhur. Dosa enggak? Ya dosa. Udah, jangan ditanya dosa pahala di sini. Kita hukumnya dulu. Kenapa? Kalau nggak dapat berjamaah sholat Jumat, tapi kita perlu ikutin juga, ikutin imam yang udah aktif. Tapi jangan niatin sholat Jumat, niatnya zuhur. Begitu. Boleh nggak apa-apa. Tapi kan malu orang. Orang udah pada pulang dia masih rakaat 4, nambahin lagi. 4 rakaat loh. Itu nggak sholat Jumat, nambah kan malu. Ya, kewajiban tetap. Ya, begitu aja nih. Lagi mau nanya? Sebelum saya lanjut. Itu mustahidin, Mustahidin itu ada radiusnya nggak sih? Kalau Jakarta ya Jakarta. Sejakarta kita. Ya. Makanya nanti kan kayak kemarin kita bilang, kita kalau udah keluar dari Jakarta namanya apa? Musafir. Kalau udah musafir, kalau udah keluar dari batas kota, namanya kita udah termasuk musafir. Tapi nanti apakah itu ada gugur nggak kewajiban Jumatnya? Lihat kemarin bahasanya kemarin itu. Ya kalau memang dia belum sampai kemarin berapa kilo? 83 kilo belum dikatakan dia masih ada kewajiban. Kayak saya nih, saya juga dapat khutbah Jumat di daerah di Indosemen. Cibinong Gunung Putri ya, Gunung Putri. Apakah itu masih ada kewajiban? Masih. Kenapa? Karena belum sampai batasan dikatakan orang itu musafir, yaitu 83 kilo. Masih ada kewajiban, termasuk masih masuk. Yang penting batasannya belum sampai keluar. Begitu. Yang kedua, yang berikutnya nih di kitab ini, wallahu saya belum baca di kitab. Apakah ada apa enggak? Nanti kalau kitab fikih yang lebih luas ada. Begini jamaah, ada orang dikatakan bahwa musafir itu orang yang pergi itu enggak kewajiban sholat Jumat. Sekali lagi, orang yang musafir itu enggak kewajiban sholat Jumat. Kalau dia mau sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Itu maksudnya tadi itu nggak wajib tapi sah, tidak terhitung yang 40. Paham ya? Kalau kita musafir nih nggak kewajiban sholat Jumat, nggak ada kewajiban. Tapi kalau kita mau sholat Jumat boleh, kayak kita puasa. Orang musafir boleh batalin puasa atau tidak puasa. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau puasa lebih besar pahalanya. Begitu doang udah. Paham di situ. Tapi pengertian. Wallahualam kitab ini ada apa enggak? Saya belum baca.
bahwa orang yang musafir dikatakan tidak wajib sholat Jumat nanti di tengah perjalanannya, manakala dia keluar dari tempat tinggalnya, artinya dari Jakarta, lingkungan Jakarta nih, sebelum subuh. Sekali lagi, orang yang dikatakan musafir tidak kewajiban sholat Jumat manakala dia keluar dari kota sebelum subuh. Gimana kalau dia berangkatnya jam 6? Udah subuh loh. Jam 6 pagi hari Jumat. Jam 6 pagi hari Jumat dia mau pergi ke Bandung. Bandung kan udah lewat dari 83 kilo. Betul kan ya? Lebih 100 malah ya kan ya. Kalau dia mau pergi ke Bandung tapi jam 6 pagi berangkat pada hari Jumat, nanti sampai di Bandung wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena dia keluarnya sebelum dia keluarnya udah subuh. Paham Pak maksudnya? Paham Pak? Tapi kalau dia berangkatnya jam 4 pagi, udah subuh belum? Belum, karena jam 4 lewat. Dia berangkat jam 4 pagi dan keluar dari kota Jakarta sebelum subuh, nanti sampai di Bandung boleh kagak sholat Jumat. Ya kalau mau sholat Jumat juga boleh, kalau kagak sholat Jumat berarti sholat zuhur. Jelas? Jelas Pak? Ini yang kadang-kadang begitu, makanya begini. Kenapa keistimewaan soal di waktu Jumat inilah orang dibilang kita tuh kalau di hari Jumat udah fokus, udah perhatian kita hanya buat sholat Jumat, perhatiannya itu doang. Karena keistimewaan daripada sholat Jumat itu, makanya dia wajib sholat Jumat. Dibataskan. Kalau dibilang kalau sebelum, kan batasannya masuknya kewajiban Jumat kapan? Terbitnya fajar sodik, artinya apa? Subuh. Sebelum terbitnya fajar sodik belum ada kewajiban sholat Jumat. Makanya orang yang pergi setelah sholat subuh maka dia wajib sholat Jumat dimanapun dia berada. Begitu. Jelas? Ya, itu diantara syarat-syaratnya dalam pelaksanaan orang sholat Jumat. Demikian. Ya. Lagi mau nanya? Berikutnya lagi, ya. Sekarang wasyara itu fi'liha, syarat-syarat di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Ini kayak kita nih di Masjid Nurul Hikmah, boleh nggak nih di sini kita melaksanakan sholat Jumat? Ya, syarat-syaratnya memenuhi apa enggak? Wasyara itu fi'liha, dan adapun syarat-syarat pelaksanaan sholat Jumat salah satu, ada 3 syaratnya. Pertama, antakunal baladu misrat au qaryah. Hendaklah ada ya di pelaksanaannya itu misron, di kota, au qaryatan, atau di kampung. Artinya ada di keramaian orang. Kayak begini kan tempat keramaian, ya boleh. Di kampung kita bikin, boleh. Tapi kalau di tengah hutan, lah kagak ada orang, kagak ada siapa-siapa, bikin Jumatan di situ, nggak ada, nggak memenuhi syarat dilaksanakannya sholat Jumat. Gimana kalau ada orang yang di tengah hutan? Bapak nih Pak, ada orang di tengah hutan, dia mau sholat Jumat, pas hari Jumat dia mau sholat Jumat, boleh melaksanakan sholat Jumat? Enggak, zuhur aja udah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Satu. Yang kedua, wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Hendaklah ada jumlah bilangan orang yang kewajiban Jumat 40 min ahlil Jum'at, orang yang wajib sholat. Mana? Yang tadi tuh 7 syaratnya. Ya. 7 syaratnya tadi itu baru dilaksanakan. Bagaimana kalau ada orangnya cuma 39 orang doang yang termasuk apa namanya tadi syarat wajibnya Jumat yang 7 tadi di atas tuh? Laksananya nggak sholat Jumat? Enggak, zuhur udah. Kalau di kita sini ada nggak 40? Lebih. Begitu hadirin. Lah, lebih ya? Lebih dari orang penduduknya rapat kan begitu banyak kewajiban sholat Jumat. Makanya orang di tengah hutan mungkin nggak sholat Jumat? Kagak mungkin. Kenapa? Jumlahnya nggak ada. Ya, kagak ada pelaksanaan sholat Jumat. Zuhur udah jadinya. Begitu.
Di kantor. Mustautin nggak dia? Memenuhi syarat nggak yang tadi yang 7? Ada kan semuanya? Iya, tapi mereka tinggalnya di mana? Paling nggak orang Depok, orang Cibubur. Radius Jakarta masuk. Iya, apa sih istilahnya? Radius Jakarta. Sekitar Jakarta. Maka saya bilang tadi masih ada nggak lingkungan yang tadi yang ditanyakan tadi itu? Masih ada lingkungannya? Berarti dia termasuk sholat, termasuk kewajiban sholat Jumat. Ada nggak jumlah yang 7 syarat tadi itu di atas? Islam, balik, berakal, merdeka, dan laki-laki, sehat, mustautin. Ada nggak 7 tadi? Oh ada, laksanain. Ya, sesuai dengan syaratnya. Ada nggak 40 orang di kantor itu? Itu aja. 40 orang yang termasuk mustautinnya itu ada apa nggak? Ada, bikin Jumat. Tapi nanti syaratnya baru 2 ya, kewajiban. Yang ketiga terakhir satu lagi tanggung. Wa yakuna waktu baqiyah. Ya, apabila hendaklah ada waktu pelaksanaan sholat Jumat masih tersisa daripada artinya waktu dohor. Ya. Fa in kharajal waktu au adimat, apabila keluar waktu atau tidak ada as-surutu syarat-syarat tadi ya, suliyat zuhra, maka dia laksanakan sholatnya sholat zuhur, bukan sholat Jumat kalau tidak memenuhi syarat tadi. Ya, paham? Itulah jamaah dilaksanakannya daripada sholat Jumat kayak begitu. Nanti ini ringkas banget ya. Kalau kita lain masih ada kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Lagi mau nanya? Cukup? Yang 40 itu mendengar. Nah itu nanti. Tuli gitu. Makanya syarat. Nanti begini. Makanya bilang di kitab nggak begitu lengkap persyaratannya. Dari yang akhir gini. Umpama nih kayak Masjid Nurul Hikmah, taruhlah yang sholat Jumat yang kewajibannya itu ada 60 orang, kan sudah memenuhi syarat, ya. Wajib nggak sholat Jumat? Wajib. Kenapa? Karena mustautinnya itu ada 60 orang. Tapi lihat, ini yang 60 orang minimal 40 itu harus mendengarkan khatib berkhutbah. Kalau khatibnya berkhutbah, taruhlah 21 tidur. Berarti yang dengerin berapa? 39. 39. Habis sholat Jumat zuhur. 39 tidur. Makanya begini jamaah, di daerah Kalibata ada masjid namanya Nurul Hidayah. Ada masjid namanya Nurul Hidayah. Itu memang kalau yang tahu mualim guru apa sampai lupa saya namanya. Nah itu di sini sampai sekarang nih. Tapi kalau waktu beliau guru itu kiainya ada tuh yang pendiri masjid, itu semuanya orang pada sholat zuhur lagi. Walaupun tuh penduduknya banyak. Ya. Sekarang nih masih ada begitu. Habis sholat Jumat dia sholat zuhur, cuma beberapa orang-orang tuanya aja. Alasannya apa ditanya? Kita nggak tahu nih jamaah pada dengerin nggak khotib berkhutbah. Terutama rukun-rukun khutbah. Kalau dia nggak dengerin, berarti apa? Kagak sah Jumatnya, harus sholat zuhur. Maka dia ikhtiar kayak begitu. Kalau di kita sih husnuzon aja udah. Insya Allah orang pada dengerin. Tapi kalau khotibnya keras, kalau khotibnya lembek, alhamdulillah tidur semua. Insya Allah. Iya. Ya, nanti ada persyaratan kayak ini Nurul Hikmah sama Bagus Salam kan dekat nih, nanti memenuhi syarat ya di kitab ini nggak ada. Nanti boleh nggak berjumlah bilangan Jumat dalam satu wilayah kayak begini nih, Nurul Hikmah, Bagus Salam kan dekat nih, boleh nggak berbilangnya? Kalau memang satu tidak muat, di masjid ini udah nggak muat, sampai ke jalan-jalanan, bikin Jumat lagi di Darul apa? Di Bagus Salam, silakan boleh. Satu, kalau memang udah dapat. Kedua, kalau memang beda paham, beda aliran. Mama, ada masjid satu lagi, tapi orang-orang Wahabi atau masjid orang-orang Syiah kan beda paham dengan kita. Boleh kita bikin Jumat walaupun dekat dan lain sebagainya. Ada persyaratan-persyaratannya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi lain waktu.
Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari musibah, bala, penyakit dan fitnah. Ya hadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.